Desmond Thomas Dus lahir pada 7 Februari 1919 dan meninggal 23 Maret 2006. Adalah seorang kopral Angkatan Darat Amerika Serikat yang bertugas sebagai tenaga medis tempur di sebuah kompi infanteri dalam Perang Dunia II. Dia 2 kali dianugerahi medali bintang perunggu untuk aksi di Guam dan Filipina. Dus lebih jauh membedakan dirinya dalam pertempuran Okinawa dengan menyelamatkan 75 orang, menjadi satu-satunya penentang hati nurani yang menerima Medal of Honor atas tindakannya selama perang. Hidupnya tidak menjadi subjek buku, dokumenter The Conscientious Objector, dan film 2016 Hacksaw Ridge. Nama Desmond mungkin sangat asing di telinga kamu, karena bukan nama orang Indonesia. Tapi jika kamu mempertanyakan kepada orang-orang Amerika, utamanya di kalangan militer USA, hampir tak ada yang tak mengenal sosoknya. Desmond Dus adalah seorang pahlawan, satu-satunya pahlawan di medan perang dalam sejarah dunia, yang tak mengangkat senjata senapan. Pahlawan yang begitu mengesankan tanpa mengangkat senjata sama sekali. Hanya peralatan medis yang ia pikul. Sekali waktu dalam perang tersebut juga, Dus mengobati dan menangani beberapa pasukan Jepang yang notabene-nya adalah musuh mereka. Tetapi atas nama Tuhan, Dus menolong siapapun yang membutuhkan bantuan. Tiap kali menyelamatkan seorang pasukan dalam keadaan luar biasa, Dus selalu berdoa, "Tuhan, bantu aku menolong satu orang lagi." Dus kemudian berlari, menghindari tembakan, dan menolong satu orang lagi dan lagi. Hingga 75 orang pasukan diselamatkan, dilakukan seorang diri, meski tak ada bantuan sama sekali. Semua pasukan yang telah dahulu mundur sangat tercengang saat tahu bahwa hanya Dus seorang yang melakukan penyelamatan itu. Ketika semua yang ditolong itu ditanyai, dianggap tak normal karena berbeda. Sampai akhirnya, sidang militer memutuskan bahwa Dus boleh ikut ke medan tempur tanpa harus angkat senjata. Dirinya menjadi petugas medis. Awalnya semua prajurit, sersan, dan komandannya sangat kecewa akibat putusan pengadilan. Mereka semua ingin agar Dus dikeluarkan saja dari kemiliteran karena akan membebani pasukan saja. Tetapi setelah turun di medan perang, pada pertempuran Okinawa melawan Jepang, Dus memperlihatkan keberaniannya dalam melakukan penyelamatan. Bahkan saat pasukan telah diperintahkan mundur, Dus tetap bertahan seorang diri demi menyelamatkan pasukan lainnya yang terkapar dan terlukanya masih tersisa 100 orang lebih. Dengan keberaniannya, keyakinan pada Tuhan, Dus seorang diri menyelamatkan 75 orang prajurit. Dalam Perang Dunia tersebut di Okinawa pada musim semi 1945, dirinya menjadi legenda, disebut sebagai pahlawan tanpa senapan, pahlawan yang begitu memutuskan mendaftarkan untuk mengabdi pada negaranya. Saat Dus telah lulus semua ujian, sisa latihan tembak, dirinya kokoh pada keyakinannya bahwa angkat senjata adalah cikal dari pembunuhan. Makanya dirinya menolak untuk angkat senjata. Dirinya ingin tim medis dan divisi infanteri ke-77. Karena Dus yang berstatus kopral dianggap membantah perintah sersan dan komandan batalion. Dirinya diajukan untuk diproses dalam pengadilan militer. Oleh pasukan lain, Dus dianggap hanya akan membebani pasukan saat berada di medan perang. Karena angkat senjata saja dirinya tak mampu, melindungi diri sendiri saja tak mampu, apalagi ingin menyelamatkan prajurit lainnya. Dus bersikeras, ia teguh dalam keyakinannya. Bahkan ketika dipukuli saat sedang tidur, tubuhnya memar beberapa luka pada bagian wajah. Ketika ditanyai oleh sersan ada apa dengan dirinya, Dus mengaku tidak apa-apa. Dengan kesabaran itu, perbedaan dirinya dengan yang lain, Dus adalah seorang prajurit yang menjadi pahlawan dalam Perang Okinawa yang dihadapi divisi di infanteri ke-77 melawan pasukan Jepang. Dus menyelamatkan sejumlah 75 prajurit USA seorang diri.
kalau komando memerintahkan untuk mundur dan menyerang kembali esoknya. Tapi Dus tak ingin kembali ke barak. Dirinya memutuskan menolong prajurit seorang diri dengan perlengkapan medis seadanya tanpa senjata satupun. Kilas balik, Desmond Thomas Dus lahir 7 Februari 1919 di Lynchburg, Virginia. Ia putra dari William Thomas Dus dan Bertha Edward Dus. Ibunya membesarkan Dus sebagai penganut gereja Advent hari ke-7 yang sangat taat mengudus hari Sabat, menolak keras terhadap tindak pembunuhan. Bagaimanapun alasannya, dirinya juga vegetarian sejak kecil. Karena Dus dibesarkan di lingkungan gereja Advent, dirinya memiliki keyakinan yang begitu kuat terhadap Tuhan. Berbeda dengan prajurit lainnya, sebagaimana saat mereka semua beraksi, Dus seorang yang melakukannya. Tetapi Dus dengan kerendahan hatinya, dirinya bersaksi bahwa itu atas pertolongan Tuhan. Atas jasanya, Desmond Dus menerima Medal of Honor yang disematkan oleh Presiden Harry S. Truman. Sebagai satu-satunya prajurit tanpa angkat senjata, tetapi menyelamatkan banyak pasukan lainnya. Dengan keyakinan penuh pada Tuhan, atas keberanian dan pengorbanannya, Dus dikenang sebagai pahlawan yang sangat luar biasa, seseorang yang awalnya dicemooh, dihina, dibully, tetapi mampu membuktikan dengan tindak nyata. Karena dirinya berbeda, bukan berarti tak mampu melakukan apa-apa. Dus wafat 23 Maret 2006 di usianya yang ke-87 tahun. Beliau meninggalkan begitu banyak pelajaran bagi dunia militer USA, bagi Amerika, bagi Jepang, dan bagi dunia. Sebelum kau meninggalkan video ini, jangan lupa ketik like, komen, dan subscribe. Berikut rekomendasi video menarik untukmu.